Saya boleh tanya nggak? Dari buku ini dapat berapa? Ya dapat ala kadarnya lah bang. Berapa? Nggak usah saya sebut, memalukan. Dengarkan kejujurannya. Berapa? Nggak apa, kita terbuka. Berapa? 20 juta? Ya mungkin sekitar itu. Sekitar 20 juta. Ya. Harga per eksemplar 500.000, modal cetak 150.000, reseller 50.000, keuntungan per eksemplar 300.000. 1.000 eksemplar 300 juta, 3.000 eksemplar 900 juta, 5.000 eksemplar 1,5 miliar, 10.000 eksemplar 3 miliar. 3 miliar, oke, 10.000 eksemplar. Diskusi saya dengan Bu Tifa, ya, pertama harus dipublikasi di penerbit profesional. Ternyata dipublikasi dia di Ahlina Publishing, miliknya sendiri. Oh, Ahlina itu milik Dr. Tifa. Miliknya sendiri. Ahlina Publishing. Itulah kesepakatan kita yang lisan dilanggar. Oke, ini Rosuryo itu cuma nyumbang 49 halaman. Dan itu hak lewat WA. Itu nggak bisa dibantah itu. Lewat WA. Ya emang kenapa? Oke, iya. Oke, next yang tadi, hitung-hitungan tadi. Oke, ya ini jadi tadi ya. Nanti kita bicara, ini. Oke. Nah, ya sejarah buku JWP ini, ini Rosuryo itu cuma nyumbang 49 halaman. Dan itu hak lewat WA. Itu nggak bisa dibantah itu. Lewat WA. Ya emang kenapa? Ya. Enggak. Tunggu dulu, tunggu. Lah ya. Ya, lewat WA. Inilah penulis. Lah ya. Lewat pakai WA aja bisa. Tulisannya WA, akhirnya saya ekspor ke email, baru saya tata jadi dokumen. Oh, jadi dari WA ke email dulu. Alasannya laptopnya rusak. Katanya. Gak ada itu, ngawur itu. Bohong ini. Saya pernah bilang laptop saya rusak. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Tifa bilang, udah. Pernah bilang, pernah nggak bilang laptop saya rusak? Mbak Dokter Tifa katanya. Bohong ini. Nanti bohong lagi nih ya. Nanti jadi nggak 49 halaman. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan. Jadi ide membuat buku ini itu bukan berasal dari Rosuryo, nggak pernah dia nulis buku, ya. Jadi tapi kan ada 49 halaman itu. Iya, setelah saya teleponan dengan Bu Tifa, baru dia nyumbang, kita tunggu 49 halaman ini dalam bentuk WA dikasih. Oke, ya itu sejarah. Ada berarti kan? Ya. Ada porsinya. Buku Jokowi White Paper ini, ya, diskusi saya dengan Bu Tifa, ya, pertama harus dipublikasi di penerbit profesional. Ternyata dipublikasi dia di Ahlina Publishing, miliknya sendiri. Oh, Ahlina itu milik Dr. Tifa. Miliknya sendiri. Ahlina Publishing. Itulah kesepakatan kita yang lisan dilanggar. Terus ini Dr. Tifa sebenarnya kita undang juga di sini. Harusnya ada. Nah, terus berkesempatan untuk hadir. Tapi ada Bang Refli nanti. Nah, terus ISBN. Kesepakatan kami itu harus ber-ISBN. Tapi dilanggar juga. Tolong Mike. ISBN itu kan nggak semua kita tahu. ISBN adalah sini. Ya. ISBN itu adalah ini nota pembelian kemarin sore. Ya, nanti. Nanti ini ISBN-nya palsu. Lebih baik palsu daripada asli. Coba jelaskan ISBN apa? ISBN adalah International apa namanya? Book number. Serial book number. Ya, international book number. Jadi supaya untuk ini lagi. Saya selesaikan dulu, Bang. Nggak apa-apa. Supaya ISBN untuk apa? ISBN palsu untuk apa? ISBN untuk apa biasanya? Registrasi buku. Nah, harusnya beri-ISBN. Ya, ini tanpa ISBN. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata tanpa ada ISBN sampai detik ini. Ya. Terus dikelola oleh secara tertutup. Ya, bendaharanya pun bernama Astuti, kita tidak tahu siapa. Nggak kenal juga sampai sekarang? Nggak kenal sampai sekarang. Di rekening-rekening siapa juga kita nggak tahu. Temannya Dokter Tifa atau bukan nggak tahu? Ya itu, maksudnya begini, pada saat itu dikelola secara terbuka, penjualannya juga terbuka, tetapi itulah mentalitas pejuang kebenaran, ya, dikelola secara tertutup, suka-suka dia, tanpa ada informasi apapun bagi dia nggak penting gitu. Jadi di situ saja sudah melanggar kesepakatan lisan kami, ya. Pak Roy nggak ada saat itu, saya dengan Bu Tifa saja. Saat itu ada di Kuningan City Mall. Oke, kita bicara keuntungan ini. Ini kan kita bicara moralitas ya. Versi ekonomi, harga per eksemplar itu 225.000. Modal cetaknya 125.000. Reseller 25.000. Maka keuntungan per eksemplar itu 75.000.
Kalau laku 1.000, 75 juta, kalau 3.000, 225 juta, 5.000, 375 juta, dan 10.000, 700 juta. Oke, lakunya berapa? Yang sejauh ini? Dikelola secara tertutup. Oh, nggak tahu laku berapa. Kalau laku 10.000 aja, 10.000 tuh nggak susah loh. 700 juta keuntungannya. Ya, Oke. itu untuk versi ekonomi. Oke. Kalau versi premium, harga per eksemplar 500.000, modal cetak 150.000, reseller 50.000, keuntungan per eksemplar 300.000. 1.000 eksemplar 300 juta, 3.000 eksemplar 900 juta, 5.000 eksemplar 1,5 miliar, 10.000. 10.000 eksemplar 3 miliar. 3 miliar, oke. 10.000 eksemplar, oke. Jadi inilah pahlawan kebenaran, ya, mengelola buku JWP sesukanya, seolah itu bukunya sendiri. Oke. Padahal berjanji dikelola tim terbuka, diterbitkan oleh penerbit profesional dan harus ber-ISBN. Nanti supaya memang ada Jadi pihak supaya dari paham. Nanti saya berikan kesempatan. Ya. Nanti karena ini Saya akan jelaskan. Ada Saya koordinator pengacara Dokter Tifa juga ya? bahkan. Koordinator pengacara dari Dokter Dr. Tifa. Tifa. Nanti saya berikan kesempatan karena mesti adil. Nggak paham sama sekali. Nggak apa-apa. Orang saya sama Bu Tifa. Nanti Oke, saya berikan lanjut. kesempatan. Tenang, di sini kita akan berlaku adil. Silakan, Pak Lisman. Jadi kecurigaannya berapa dijual dan seterusnya, ada berapa eksemplar nggak tahu sampai sekarang. Dikelola secara tertutup. Dikelola secara tutup. Anda sendiri nggak tahu ya. Bendaharanya saja saya sampai detik ini tidak kenal. Padahal kalau mau disampaikan bahwa kalau pemegang saham terbesar dalam tanda kutip, karena Anda paling banyak tuh nyumbang halaman, 486 halaman, harusnya Anda dapat. Saya boleh tanya nggak, dari buku ini dapat berapa? Ya dapat ala kadarnya lah Bang. Berapa? Nggak usah saya sebut, memalukan. Dengarkan kejujurannya. Berapa? Nggak apa, kita terbuka. Berapa? 20 juta? Ya mungkin sekitar itu. Sekitar 20 juta. Iya. Padahal kalau Terus ini, seandainya keuntungan 10.000 aja bisa 3 miliar itu, kalau versi premium. Versi yang biasa 700 juta rupiah. Iya. Oke. Oke Bang. Nah ini seorang peneliti itu kan jejak rekamnya harus ada. Saya cari-cari nama Roy Suryo itu Google Scholar-nya pun nggak ada. Google Scholar itu Ya. hal biasa. Pembohong banyak ini. Itu biasanya Google Scholar itu untuk jurnal-jurnal. Jurnal, buku, Oke. dan lainnya. Itu harus ada. Coba cari nama Roy Suryo. Maksudnya Anda meragukan dokternya Roy Suryo dari mana? Ya. Bukan meragukan apapun. Cuma seorang yang mengaku peneliti. Pernah nulis disertasi nggak? Iya, disertasinya bidang apa? Mana? Nanti- Mana? Udah nanti dibahas. Nanti- Saya berikan nanti oh ini nggak pernah nulis disertasi udah bingung dia. Oke, nanti saya berikan kesempatan, sorry, jangan. Dokter Oke. palsu aja ribut ya. Kau yang palsu. Enggak. Nah, Asli ini- saya nanti saya Bang. tunjukkan. Oke, selain lanjut, Oke, Mas Bang. Bung Risman, silakan. Nah ini tahun 2004 saja saya sudah menulis dengan Profesor Adi Susanto itu tentang kompresi citra digital di jurnal Teknik Informatika juga ya. Di sini juga paten saya yang dibilang Roy Suryo itu ditolak ya kan. Terus ini book chapter bersama dosen saya. Book chapter ini kok kabur semua ya? Book chapter. Mas Aiman, Kalau di tadi layar kan bisa. ini penting. Tadi saya kira nggak boleh ada yang merekam di ruangan ini ya. Itu Diana tuh ngerekam itu. Diana tuh ngerekam itu. Oke, iya nanti. Ini keluarin. Nanti. Diana ini ngerekam. Nanti biarin. Tolong dikeluarin. Hapus. Oke, nanti. Itu orang ini Diana tuh yang Mbak mau. Diana tolong dihapus ya. Enggak, ada tolong dihapus dulu. Ya oke, nanti dihapus dulu. Udah biar oke. Bohong nih orang-orang kayak gini nih. Terima kasih Mas Roy. Iya, terima Karena kasih nggak boleh. memang bohong nih. Ayo hapus Mbak dulu. Diana tolong Keluarin dihapus. dulu. Tolong dihapus ya Mbak Diana ya. Oke. Nanti. Udah nggak usah. Oke. Udah nanti biar dari tim kami aja ya, biar dari tim kami. Orang ini Silakan, namanya Bung Risman. Diana yang pernah janji mau buka baju ketika di Polda Metro Jaya. Oke, Mas Roy, cukup Mas Roy. Bung Risman Oke. silakan. Nah ini juga buku-buku saya yang dipublikasi di Andi Publisher dan ini semua itu ber-ISBN. Udah oke. Ya, ini book chapter saya, ini jurnal saya, dan ini buku-buku saya. Ya, jadi yang berkaitan dengan digital. Anda image mau menyampaikan di sini bahwa Anda punya jejak digital di Google Scholar. Jadi bahwa ada jurnal dan seterusnya. Sementara Mas Roy Anda nggak temukan itu. Ya memang nggak ada. Oke. Itu loh Mas. Ya memang nggak ada, dan dalam hal digital image processing ini, Ya oke. digital image processing ini ya
Pak Roy Suryo memang nggak punya pondasi apapun. Oleh karena itu dia tidak paham. Dan apa nanti itu tunjukkan aja ijazahnya udah. Oke. persamaan matematikanya. Gak punya ijazah masih ngomyang. Oke, Mas Roy nanti. Oke, silakan Ya. Mas. Oke. Respon. Nanti dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjut Aja aja, silakan. di apa? Ada lagi? Lanjut satu. Oke, next. Oh, udah nggak ada lagi. Oh, udah ada nggak ada ya? Oke. Ya, nah itulah Jadi kesimpulannya adalah bahwa begini ya, kesimpulannya kita itu bisa, yang saya lakukan itu bisa diuji bersama lah tanpa harus yang ijazah tadi. yang tadi itu, yang apa namanya, terutama yang paling depan itu, bahwa klaim sepihak selama ini tidak ada watermarks, Oke. tidak ada emboss, itu dihentikan. Sekarang harus diakui memang ada. Katanya, Watermark ada, emboss ada. ya, Oke. ya, watermarks ada, emboss Di ada. ijazah Pak Jokowi. Iya, itu kan sering diulang-ulang. Tidak ada watermarks, tidak ada emboss, dan itu ada semua. Itu diakui dulu ada, baru kita move on. Karena itu sudah berulang kali, ribuan kali diulang-ulang oleh Pak Roy dan lainnya. Tidak ada emboss, tidak ada watermarks. Padahal karena secara kasat mata aja dilihat, itu kan bukan ahli. Gunakan persamaan matematik, gunakan program, terus bisa diuji bersama, itulah ilmiah. Gitu Bang. Baik, kita berikan tangan untuk Bung Rismon. Selepas jeda kami akan berikan Sudah. kesempatan untuk Mas Roy dan juga untuk pengacara dari Dr. Tifa. Sesaat lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.